imammu itu nggak sah. Itu. Imammu itu imam bukan karena diangkat dari kesepakatan semua orang-orang penduduk Indonesia ini. Itu. Imammu itu nggak sah, imammu itu. Kalau kita mengatakan sultan, semua ulama itu mengatakan bahwa yang dikatakan sultan mesti punya kekuasaan. Dia bisa mengeksekusi dan sebagainya. Bahkan nggak ada orang Jokam yang berani ke rumah saya, itu nggak ada. Saya persilahkan kalau memang saya itu keluar dan saya itu salah, pemahaman dalil saya salah dan sebagainya, saya persilahkan ke rumah saya, ayo kita bicara. Saya terutama yang terkhusus dari keluarga saya dan umumnya teman-teman saudara seiman yang masih di dalam Islam Jamaah, fahamilah dalil-dalil yang pernah kita kaji sesuai dengan pengertian ulama yang sebenarnya. Bukan didasari karena doktrin, bukan didasari karena asobiah, bukan didasari karena ajaran yang menguatkan pada kelompoknya, menganggap kelompoknya paling benar. Itu harus dihilangkan. Kita terapkan dalil-dalil yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis, itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan pengertian dari ulama yang sebenarnya, terutama ulama-ulama salafus sholih yang sudah tidak diragukan masalah keilmuannya. Itu yang pertama, masalah keilmuan. Jadi menurut saya saudara-saudara kita yang masih di Jokam itu kemungkinan mereka bertahan itu karena yang paling mendasari mereka, karena mereka itu menganggap di Islam Jamaah itu benar, paling benar. Terus pokoknya kalau mau masuk surga ya tempatnya ini. Padahal kalau kita mau keluar, membuka pikiran kita, membuka akal kita akan lebih tahu banyak tentang ilmu, bahwa Islam itu ilmunya luar biasa, luas. Makanya bagi saudara-saudara yang masih di dalam Jokam, yang masih di dalam Islam Jamaah, kita buka wawasan kita, akal kita. Coba kita pikir-pikir sekarang. Masa sih yang bisa masuk surga hanya kita, orang jamaah, Islam Jamaah, orang Jokam? Coba kita pikir itu. Berapa sih jumlahnya orang Islam Jamaah se-Indonesia? Berapa jumlahnya? Paling berapa? 1-2 juta. Itu pun kalau ada loh ya. Contohnya yang saya pikirkan sekarang ini, di desa saya itu yang jadi Jokam, yang menetapi Islam Jamaah di Padukuan itu hanya 3 rumah loh. 3 keluarga. Nah, itu. Yang satu keluarga itu nggak lebih dari 10 orang. Nah, itu paling cuma berapa gitu. Itu kalau ngaji kelompok itu cuma berapa orang gitu. Nah, itu nggak banyak. Oh, itu kalau nasihat kita itu ahli surga, kita itu ahli surga mana? Nah, itu. Jadi kalau kita mau membuka wawasan kita, mau berpikir, jangan sampai kita terlambat. Coba kita lihat Islam di dunia. Nah, itu. Apalagi kalau kita melihat di Masjidil Haram, Masya Allah, orang-orang Islam di sana luar biasa. Islam itu banyak orangnya. Jadi kalau saudara-saudara kita yang masih di Jokam masih meyakini bahwa Anda yang paling ahli surga, itu salah besar. Itu salah besar itu. Makanya saya mengajak bagi yang masih ragu-ragu, apa yang menjadi keraguan Anda kok tidak mau keluar di Jokam itu apa yang meragukan? Coba tanyakan ke para masyayikh, ke Syekh Khalil atau Syekh Abdul Aziz atau ke Syekh Abdul Mas'ud. Coba ditanyakan, apa yang menjadi keraguan? Itu. Kalau memang yang meragukan itu, karena di sini masih ada imamnya, imammu itu nggak sah. Itu. Imammu itu imam bukan karena diangkat
dari kesepakatan semua orang-orang penduduk Indonesia ini. Nah, itu. Imammu itu nggak sah, imammu itu. Jadi kalau menganggap imammu itu imammu paling sah dan sebagainya, coba suruh keluar itu. Namanya saya suruh keluar. Jadi kalau saya memahami kata sultan, ada amir. Karena maaf, dulu saya sering buka-buka kamus bahasa Arab itu. Sultan itu kekuasaan yang lebih besar. Dia biasanya menguasai negara. Kalau amir itu biasanya dia di bawahnya sultan. Seperti hanya gubernur atau itu namanya amir. Jadi kalau kita mengatakan sultan, semua ulama itu mengatakan bahwa yang dikatakan sultan mesti punya kekuasaan. Dia bisa mengeksekusi dan sebagainya. Bahkan nggak ada orang Jukam yang berani ke rumah saya, itu nggak ada. Saya persilahkan kalau memang saya itu keluar dan saya itu salah, pemahaman dalil saya salah dan sebagainya, saya persilahkan ke rumah saya, ayo kita bicara. Waktu itu saya pernah ketemu sama Mubalek desa, ini masih aktif itu. Kalau memang panjenengan, saya membahasakan beliau panjenengan karena lebih tua. Kalau memang panjenengan itu masih istilahnya tidak terima dengan banyak orang yang keluar, ayo kita debat, istilahnya kan kasarnya debat di rumah saya. Nanti saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau perlu mubaik daerahnya, panjenengan juga nanti ke rumah saya. Kita debat, kita adu argumen, mana yang lebih kuat. Ya mereka nggak ada yang datang sampai sekarang, ya diam-diam saja. Lalu yang dipertahankan di Islam Jamaah itu apa? Jelas-jelas banyak loh dalil-dalil yang di Islam Jamaah diterangkan zaman dulu itu, yang sudah terlanjur kita fahami menjadi doktrin mendarah daging, itu ternyata salah. Dari artinya saja salah, apalagi pengertiannya. Setelah dibuka tafsir-tafsir itu banyak yang salah. Nah itu. Dikira mendirikan imam itu gampang, ayo ngedekno imam mau telus cukup gitu. Padahal enggak seperti itu. Coba kita lihat sejarah-sejarah imam yang sebenarnya, sultan yang sebenarnya. Coba kita pelajari. Kita pelajari sultan yang beneran loh ya, yang sesuai dengan dalilnya dan menurut ulama-ulama itu sah. Mulai dari kesultanan yang didirikan di Mekah sendiri. Mereka mendirikan nggak diam-diam. Contohnya dari Nabi aja lah. Kalau Nabi kan jelas diangkat dari Allah. Sekarang Abu Bakar diangkat itu kan sesuai dengan persetujuan orang Islam pada saat itu. Umar dan seterusnya sampai 12 imam, semuanya itu terlihat. Imam-imam yang di sejarah itu sampai di era Ottoman dan sebagainya, semuanya imam itu terlihat. Bisa dilihat rakyatnya, dia punya kekuasaan. Nah itu, dia punya kekuasaan. Sekarang kita bandingkan imam yang ada di Islam Jamaah. Sudah nggak pernah keluar. Nah itu, saya pengen tahu ini. Saya cari-cari itu, bahkan saya itu sering komen, bahwa imam Islam Jamaah itu disuruh buka hadis tafsir yang gundul. Dia bisa baca enggak? Saya pernah sampai seperti itu. Nah, itu. Tapi yang jawab itu buser-busernya kamu itu, wah pokoknya enggak Saya Barudin, kamu jangan sok pinter ya. Kamu goblok gitu. saya paling suka gitu komen-komen gitu. Nah itu komen, tapi saya ya tetap hati-hati insya Allah ya. Nah itu. Jadi kalau saya nyerang, nah itu ya seperti itulah. Makanya nasihat saya, mumpung kita masih hidup, cobalah kita merenung. Nah itu. Saya dulu itu yang melandasi, termasuk ini ya, yang melandasi saya keluar, salah satunya itu masalah salam juga. Assalamualaikum. Di dalil itu ya, di dalil itu disebutkan bahwa, di hadis itu disebutkan bahwa sampaikan salam kepada orang Islam yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Nah itu. Tapi prakteknya di dalam Jukam itu NB-nya di bawahnya itu loh, ada keterangannya. Salam kepada umat Islam tapi yang jamaah, maksudnya gitu. Tetap saja itu golongannya, itu berarti itu kenal gitu namanya. Itu berarti Anda sudah kenal itu, kalau salam seperti itu Anda sudah kenal sebelumnya.
Sampaikan salam walaupun kepada orang Islam yang tidak kamu kenal. Semuanya berarti kan kalau di situ ada ciri-ciri orang Islam, dia pakai kerudung kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin dia berjenggot terus dia celananya congkrang biasanya salam aja, assalamualaikum. Kalau kita kan dulu kan enggak, kita lihat itu kelompok mana, oh bukan itu itu kayaknya salafi itu, dia nggak mau salam kalau kayak gitu. Nah kalau kayak gitu berarti kan dalil itu nggak berlaku, itu dalil itu nggak ada gunanya itu. Nah itu kecil loh ya, itu penerapan dalil, pengertian dalil yang salah dan penerapan yang salah itu bisa dilihat. Belum hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain yang banyak kita jumpai, banyak pengertian yang salah. Mungkin bagi mubalek atau mubalegot yang sudah pernah ngaji hadis besar, yang sudah khatam himpunannya, insya Allah tahu itu. Banyak dalil-dalil, keterangannya itu seperti ini, tapi nanti di bawahnya itu ada NB-nya. Ini khusus untuk orang Jokam, nah, ini khusus untuk Islam Jamaah, biasanya seperti itu. Nah, lalu pengertian seperti itu dari mana? Kok bisa-bisanya? Nah itu. Insya Allah kalau Anda semua mau meyakini, mau membuka wawasan kita, membuka pikiran kita, terutama para dai-dai di Islam Jamaah, saya yakin Anda pasti akan sadar itu. Dan bagi saudara-saudara saya yang masih bertahan karena takut, wah nanti kalau saya mati, nanti ada yang mayat atau tidak, nggak usah khawatir. Itu nggak usah khawatir. Kalau di daerah Jogja, insya Allah nanti saya ikut layat. Bagi saudara-saudara saya yang masih berkutat di belakang masjid saya ini ada teman saya ini, teman seangkatan saya dulu seperjuangan, masih Jogja, masih jadi satu insya Allah ya. Nah itu ada yang di sini segeralah hijrah. Nah itu kenapa kita terus di Jokam, karena sudah banyak kesalahan-kesalahan di Jokam, kekurangan-kekurangan yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita istilahnya tidak bisa kita benahi di Jokam. Nah itu cobalah kita berusaha membuka pikiran kita, wawasan kita, buka dalil-dalil, dan kalau perlu panjenengan bisa cari arti-arti di dalam tafsir itu, ditanyakan ke siapapun yang ngerti bahasa Arab loh ya, yang ngerti bahasa Arab. Insya Allah nanti pikiran kita terbuka. Nah, segera hijrah. Kalau saya pernah ditanya oleh teman saya, di Jokam itu tingkatan orang itu dikatakan faham ketika itu sambungnya itu lancar dan persenannya lancar, cuman 2 tok loh. Terus saya jawab, iki persyaratan yang dibuat oleh Islam Jamaah. Walaupun jenengan di rumah itu nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, guys, pokoknya di rumah itu lihat TV terus, yang penting waktunya ngaji sama bayar persenan itu harus ada, persenan dibayar, ngaji ada, itu sudah dikatakan paham.